Jadi memang pada pemilu kali ini saya termasuk orang yang bingung juga gitu. Kemarin ramai yang ngucapin selamat karena suara saya tertinggi gitu. Tiba-tiba berkurang. Jadi bayangin di pemilu kita udah ikut pemilu, sudah punya saksi, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan siapa yang akan jadi pemenang. Beda kalau saya tinggal di Malaysia dulu, hari ini pemilu, sore sudah diumumkan siapa anggota dewannya. Tetapi itu soal teknis lah, siapa tadi rekap dan lain. Tetapi yang kali ungkapkan sekarang adalah, tadi saya membantah hipotesis Bang Kodari. Dia bilang bahwa hari ini quick count, ya, jadi jangan bicara menang-menang dulu lah, siapa yang bilang menang? Enggak ada menang-menang itu. Yang menentukan kemenangan itu KPU, bukan lembaga survei. Jadi kita nggak usah bicara menang kalah, tetapi kalau dikatakan bahwa katanya surveinya tinggi, surveinya Prabowo tinggi karena pengaruh Pak Jokowi, tapi ada partai politik yang masang muka Pak Jokowi, nggak lolos juga surveinya. Jadi bukan karena Pak Jokowi, tapi karena ada sembako yang digelontorkan menjelang pemilu, yang jumlahnya angkanya triliunan, 496 triliun. Kata Romi kemarin di Metro TV, hewan pun kalau dicalonkan dimodali 496 triliun bisa menang. Apalagi manusia, kira-kira begitu. Jadi, udahlah. Sekarang saya tanya Bang Kodari. Apakah Anda tidak ada rasa bersalah menggunakan anggaran negara untuk kemenangan pemilu? Bukankah itu bentuk kecurangan? Anggaran negara yang mana? Bansos. Bansos itu tuh rakyat kok. Untuk masyarakat kok. Di mana penyalahgunaannya? Kapan dikeluarkan harusnya? Ya bisa setiap saat tergantung kebutuhan. Nah itu, tergantung kebutuhan. Iya tergantung kebutuhan rakyat. Tergantung kebutuhan rakyat. Mana ada saya konsultan di ketika harga di beras mana-mana, naik namanya diberikan Januari bantuan itu nggak beras. ada yang namanya anggaran Ketika keluar. ada El Nino diberikan El Nino bantuan El kapan? Nino. Di Jakarta mana ada El Nino? Jadi bantuan buat rakyat. sekarang coba tanya hipotesis saya. Anda mengatakan pengaruh surveinya tinggi karena pengaruh Iya. Jokowi. Tapi Iya. kenapa partainya anak Pak Jokowi nggak lolos surveinya? Gini loh, yang namanya pengaruh Pak Jokowi, kalau bicara partai politik itu diberebutkan beberapa partai politik, bukan cuman satu partai politik tertentu saja. Iya, tetapi Gini ya, kan kalau yang jelas presiden, memasang ini saya muka terangkan, anaknya. saya terangkan nih. Saya menjawab Anda nih ya, saya menjawab Anda nih. Kalau kita bicara calon presiden, dari 3 itu yang mengidentikan diri dengan Pak Jokowi cuma 1. Iya, tapi Sehingga manfaatnya itu dari semua partai politik Iya, yang gimana memasang saya mau muka jelasin, Anda bapaknya. potong terus. Sebentar dulu. Loh, Ini gimana kan saya giliran mau saya. jelasin? Anda jawab dulu, saya jawab jelas, lagi. Saya giliran jelasin saya. dulu, baru Anda jawab. Ini giliran saya. Saya jelaskan dulu, baru Anda jawab. Makanya saya bantah dulu Anda, karena Anda mengatakan dibagi ke semua partai politik. Tapi Gini hanya loh. satu-satunya yang memasang muka bapaknya. Gini loh. Enggak, Golkar pasang mukanya Pak Jokowi. Ini paling banyak yang Golkar mana? pasang mukanya, ada iklannya di TV One. Mana yang paling banyak mukanya siapa? Ada. Jadi calon presiden itu cuma 1 yang mengidentikan dengan Pak Jokowi. Jadi semua image Pak Jokowi itu kepada dia. Kalau partai politik itu banyak, Golkar kampanye ya mengidentikan dengan Pak Jokowi. Gerindra mengidentikan dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi. Kemudian PAN juga Pak Jokowi, muji-muji Pak Jokowi. Ya, lalu jadi coba lihat gini. Sekarang Golkar naik gak suaranya? Enggak, sekarang pertanyaannya. Golkar naik gak suaranya? Enggak, sekarang saya tanya dulu. Golkar naik suaranya, Gerindra naik suaranya. Ya. Jadi peran Pak Ya, Jokowi itu pertanyaannya terdistribusi ke semua partai politik. Kalau semua berarti Belum rata lagi dong. Kalau semua bicara berarti pemilu rata, harusnya legislatif, semua partai naik. Partai politik itu mesinnya Kalau juga rata berarti semua berperan. naik. Nah kalau bicara PSI, mesinnya lemah dibandingkan dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan partai mesin, lainnya. bukan pengaruh Jokowi, Ada ya variabel mesinnya. yang lain. Ada variabel yang lain. Anda nggak melihat Anda nggak begitu. bisa bantah Kalau dikatakan bahwa naik pengaruh semua, Pak harusnya Jokowi semua itu naik. manfaatnya Harusnya rata. didapatkan oleh banyak partai Jadi politik. udahlah, Kalau ketemu calon saya. presiden cuma 1. Agak. Iya, PSI juga naik. Harusnya naik juga. Naik juga. Lolos saja kagak, apalagi naik. Makanya pengaruh Pak Jokowi itu Nggak, makanya, banyaknya Anda di- gini. dibagi oleh berbagai macam partai politik. Jadi gini, jangan Jadi berlindung nggak di benar balik. Anda itu, Anda tuh nggak benar. Siapa? Iya nggak benar, Anda bilang nggak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. PSI Kalau- naik, Golkar naik, Gerindra naik. Coba tolong dibantah. Pengaruhnya Naik PSI. berapa? Siapa yang paling signifikan? Kenapa? Karena Ada. mesin kan? Karena Pertanyaannya mesin ada kan? apa? Nggak ada. Karena mesin kan? Loh, sekarang Golkar naik nggak? Ya mesinnya
yang Anda bilang tadi kan? Lo kan ada dua variabel. Ya harusnya kalau Anda bilang Ada rata, dua harusnya variabel pan dong. naik. Lo nggak bisa Harusnya jangan lari. Tadi semua mengatakan nggak naik. ada. Harusnya Tadi semua- sesinya harusnya mengatakan Gelora nggak naik. ada. Kenapa Gelora Jangan naik? lari mengatakan besar atau tidak. Iya. Besar kalau digabung tuh Itu besar. makanya, ini pengaruhnya. memang beda, men. Kalau digabung besar Kalau hasilnya. kalau masih S1 Udah psikologi kehilangan ini susah. argumentasi. Udah kehilangan Ya. argumentasi dia. Ya. Udah, saya nggak usah jawab lagi. Kehilangan argumentasi Ya, memang kalau masih S1 psikologi begitu, dia langsung ngalah dia. Ini yang ngomong PhD psikologi. Terusin, ayo terusin. Ya, ini Anda yang, ngomong apa lagi? ini yang Ya, ngomong Anda PhD ngomong psikologi. apa lagi? Terusin. Saya ngomong ya. Itu masyarakat nggak akan ngerti kalau dua-dua bicara. Satu-satu. Sekarang Ini giliran tadi Anda. kok ngomong-ngomongin ke Bang Rocky, dia sarjana psikologi katanya. Ini ahli certified. Saya PhD psikologi. Ngomong ini. Jadi begini. Saya PSD politik. Saya PSD politik. Ya udah. Saya PSD politik. Jangan bangga-banggain psikologi. Udah psikologi sama filsafat Saya sama-sama S1 aja. psikologi, S2 politik, S3 Nah, politik. sama aja. Nggak usah bangga-banggain soal psikologi. Biasa aja lah. Kenapa saya gini loh, Bang. beliau ngomong soal psikologi, ya saya jawab saya sarjana Ya makanya psikologi. yang ngomongnya PhD psikologi. Loh, yang ngomong ini PSD politik. Ya beda. Maka lebih dalam saya bicara Loh, psikologi. kalau bicara pemilu, lebih relevan psikologi atau politik? Ya, psikologi lebih relevan lah. saya daripada Anda. Lebih relevan saya daripada Anda. Jadi gini, dia katakan bahwa kenapa Golkar lebih tinggi? Karena mesinnya tinggi. Ya mesin. Loh gini loh, fenomena Mesin. sosial itu Mesin. variabel penjelasnya nggak pernah satu, ada beberapa variabel. Apa? Ya, pengaruh Pak Jokowi, pengaruh mesin politik. Loh, gini loh, tesisnya Anda mengatakan tidak naik. Enggak. Saya katakan Enggak, naik. saya katakan tadi bahwa Saya katakan naik. pengaruhnya itu adalah pengaruh bluffing sembakonya, bukan Jokowinya. Enggak dong. Masa Enggak anaknya dong. Pak Jokowi yang Pengaruh sudah Pak jelas-jelas di Jokowi, belakang muka. popularitas Pak naik, Jokowi. Jangan dua-dua. Bahwasanya popularitas Pak Jokowi itu ada karena Jangan. faktor sembako, itu saya nggak membantah. Lah iya kan? Nggak membantah. Lah iya kan? Popularitas Pak Jokowi Iya ya. makanya. Popularitas Pak Jokowi. Makanya Popularitas Pak sembako Jokowi ya. inilah yang harusnya menjadi salah satu. Gini. Mas Iqbal sendiri, tapi makan omongannya sendiri. Gimana? Nanti aku nyerang Kodari juga, tapi Iqbal juga, gitu. Sudah jelas di awal, jangan ngomong menang kalah. Ini belum resmi KPU, ngapain ngomong oh, ini belum suaranya segini Surveinya, tadi dari mana? kita bilang survei. nggak Tapi ada- kan belum. Kita bilang surveinya bukan quick count, bukan hasil pemilu, survei. oke. Bang Setio. Oke, jadi gini, jadi menurut saya ya, bangsa ini sekarang sedang dipertontonkan. Saya Bang Karni kalau ngajar bicara tentang kepemimpinan Pancasila, revolusi mental, pertanyaan masyarakat mahasiswa siapa? Pak, siapa pemimpin Pancasila itu, Pak? Siapa yang revolusi mental itu, Pak, pemimpinnya contohnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjadi contoh. Sekarang rakyat menonton, mahasiswa menonton, oh begini rupanya cara berpolitiknya. Menghalalkan segala cara. Anak yang tidak cukup umur dipaksakan bisa. Begitu. Jadi bukan soal menang kalah. Bukan soal survei tinggi rendah. Tapi yang kita bicarakan adalah hati nurani kita. 496 triliun digelontorkan menjelang pemilu. Di mana logikanya kalau mengatakan itu tidak ada pengaruhnya? Bang Kodari mengakui ada pengaruhnya. Tapi kenapa itu digunakan cara-cara itu? Itu yang kita pertanyakan.